tahapan dan proses penyelidikan tindak pidana, pemalsuan serta ketentuan hukumnya atas laporan kepada polisi. Tindak pidana pemalsuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merugikan individu maupun lembaga, baik secara material maupun imaterial. Pemalsuan dapat berupa surat, tanda tangan, dokumen resmi, dan lainnya yang dibuat seolah-olah asli atau benar. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindakan ini diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, dan diproses melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Pertanyaannya adalah 1. Bagaimana tahapan dan proses penyelidikan dalam tindak pidana pemalsuan? 2. Apa saja ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan? 3. Bagaimana peran polisi dalam menangani laporan tindak pidana pemalsuan? Pengertian tindak pidana pemalsuan. Menurut pasal 263 KUHP, pemalsuan adalah perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan kerugian. Pemalsuan bisa terjadi pada berbagai jenis dokumen seperti surat tanah, ijazah, akta kelahiran, dan tanda tangan. Landasan hukum. 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Pasal 263 KUHP mengatur tentang pemalsuan surat. Pasal 264 KUHP, pemalsuan atas akta otentik. Pasal 266 KUHP, memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Pasal 1 ayat 5. KUHAP. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa pidana. 3. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang manajemen penyidikan tindak pidana oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sekarang mari kita bahas lebih dalam. Proses laporan ke polisi. Laporan merupakan langkah awal dalam proses hukum pidana. Seseorang yang menjadi korban atau mengetahui adanya pemalsuan dapat melapor ke kantor polisi. Laporan ini akan dituangkan dalam laporan polisi, LP. Polisi akan memberikan tanda bukti laporan kepada pelapor. Tahapan penyelidikan. Setelah laporan diterima, pihak kepolisian akan melakukan 1. Penerimaan laporan. Laporan diterima oleh SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. 2. Penentuan dugaan awal. Polisi menilai apakah laporan mengandung unsur tindak pidana. 3. Penyelidikan awal. Pengumpulan informasi awal, seperti meminta keterangan pelapor, saksi awal, dan mengamankan dokumen yang diduga palsu. 4. Pembuatan laporan penyelidikan. Hasil penyelidikan dicatat sebagai dasar apakah akan dilanjutkan ke penyidikan. Jadi, pada tahap penyelidikan memang belum ditentukan siapa tersangka atau terlapornya. Karena undangan klarifikasi yang disampaikan kepada seseorang jelas dalam rangka menentukan ada atau tidak adanya peristiwa pidana atas laporan yang diterima polisi. Karena itu, tidak tepat atau gagal paham apabila dalam undangan klarifikasi ada yang protes tidak ada terlapornya. Itu karena yang terundang klarifikasi tidak bisa membedakan antara penyelidikan dengan penyidikan. Tahapan penyidikan. Jika terdapat cukup bukti bahwa suatu peristiwa adalah tindak pidana, maka dilanjutkan ke penyidikan. 1. Pemanggilan dan pemeriksaan saksi. 2. Penetapan dan pemeriksaan tersangka. 3. Penyitaan barang bukti 4. Rekonstruksi jika diperlukan. 5. Pemeriksaan laboratorium forensik terkait dokumen, tanda tangan, tinta, delaik. 6. Pelimpahan berkas ke Jaksa Penuntut Umum, JPU, peran polisi. Menerima laporan masyarakat. Melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan sesuai prosedur hukum. Menjamin hak-hak tersangka dan korban selama proses. Bekerja sama dengan instansi lain seperti laboratorium forensik, notaris, dan ahli hukum. Studi kasus singkat.
Simulasi. Contoh, seseorang melapor ke polisi bahwa tanda tangannya telah dipalsukan dalam sebuah akta jual beli tanah. Polisi menerima laporan tersebut dan memulai penyelidikan. Setelah memeriksa akta tersebut dan meminta pendapat ahli forensik dokumen, ditemukan bahwa tanda tangan itu tidak identik. Maka proses dilanjutkan ke penyidikan dan pelaku ditetapkan sebagai tersangka dengan jeratan pasal 263 KUHP. Kesimpulan, tindak pidana pemalsuan merupakan kejahatan serius yang diatur secara tegas dalam KUHP. Proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara sistematis oleh polisi berdasarkan laporan dari masyarakat. Tahapan ini mencakup penerimaan laporan, pengumpulan bukti, hingga penetapan tersangka dan pelimpahan ke kejaksaan. Saran 1. Masyarakat harus lebih waspada dalam menjaga dokumen penting. 2. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas forensik dokumen. 3. Sosialisasi hukum kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar mengetahui hak dan prosedur pelaporan. Terima kasih.